그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya kegiatan aku di hari ini. Nah, ini tuh adalah video yang aku bilang kemarin loh. Jadi ini tuh adalah kelanjutan video sebelumnya. Setelah beres-beres gitu kan, habis sahur kemarin itu, ini siangnya aku keluar gitu ya sama Pak suami buat cari-cari kulkas. Jadi terakhir itu aku memutuskan buat beli kulkas baru. Di sini teman-teman aku tuh belinya. Di sini tuh aku pergi sama Kak Naira, Dek Natasha, Pak suami lah juga pasti ya. Nah, ini kita udah sampai dari dalam tokonya. Kalau pergi ke sini tuh auto semuanya itu lihat ya teman-teman, dilihat-lihatin gitu ya. Banyak banget pilihannya, jadinya aku tuh agak-agak galau gitu ya. Terakhirnya aku minta review dari penjualnya aja yang bagus, yang murah gitulah pokoknya. Bagus tapi murah ya teman-teman. Di sini tuh banyak ya beraneka ragam merek gitu. Dan terakhir tuh aku pilih jadi ini teman-teman, ini yang terakhir yang aku pilih. Walaupun aku tuh sempat milih ini ya, aku tuh rencananya pengen beli Samsung yang ada dispenser air dinginnya gini loh. Tapi nggak tahu kenapa abangnya itu nggak menyarankan, karena katanya merek yang aku pilih itu lebih plus gitu ya. Nggak tahu lah apanya gitu. Oke, di sini tuh aku nggak banyak-banyak ambil videonya ya teman-teman. Nanti tahu-tahu udah di rumah aja kulkasnya gitu. Ini aku lanjut lagi untuk sholat zuhur di masjid. Sebenarnya nih kita lanjut jalan gitu ya, buat temani Pak suami ada keperluan gitu, tapi nggak aku videoin. Ini aku videoin aja pas sholat, dan ini kita lanjut lagi buat jalan gitu ya. Nah, sebenarnya kita mau kemana sih? Kita itu nemeni Pak suami buat ke pasar bawah Pekanbaru ya. Jadi mungkin bagi warga Pekanbaru dan sekitarnya nggak asing banget lah ya teman-teman dengan pasar bawah itu. Kita pergi ke sana teman-teman. Cuman karena udah capek gitu rasanya ya, aku nggak bikin video. Tahu-tahu nanti udah di rumah aja. Nah, oke deh teman-teman, jadi ini tuh di rumah kita mau lanjut masak. Sebenarnya aku mager gitu ya buat masak, cuman ya udahlah ya. Nanti beli juga belum tentu kakak Naira suka. Jadi ini tuh aku masak aja satu menu gitu teman-teman. Di sini tuh aku mau masak ikan asam patin ya, tapi pakai kecombrang gitu. Kalau kalian yang udah sering nonton vlog aku pasti nggak asing banget lah ya. Aku tuh sering banget yang namanya masak-masak pakai kecombrang. Nah, ini tadi bumbunya udah aku blender gitu ya, kayak biasa deh, bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya teman-teman, kunyit sedikit. Lalu aku masukkan irisan kecombrang dan udah mendidih seperti ini teman-teman, dimasukkan ikan patinnya. Nggak lupa ditambahin asam apa tuh ya, asam potong gitu teman-teman. Nah, ini juga aku tambahin daun bawang batak sih kalau aku sebutnya, dan tambah irisan tomat. Ini tuh seger banget teman-teman menurut aku, dan masaknya itu simple gitu ya. Pokoknya sayur-sayur seperti ini tuh berasanya itu nggak berat loh, enak banget rasanya di tenggorokan karena nggak pakai santan ya. Nggak lupa juga ditambahkan penyedap seperti Royco atau Masako, dan ditambahin garam. Oke deh, nah udah mateng tadi buat sayur aku, masak satu menu aja, dan ini lanjut aku mau sholat asar gitu ya teman-teman. Semoga nggak ada yang gibahin ya dengan aku memvideokan ini. Pokoknya ini tuh memang rutinitas bulan Ramadan seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini lanjut, kita udah keluar, udah sore hari, udah pada mandi juga. Kita mau beli takjil, dan di sini itu ternyata Pak suami ngajakin buat buka puasa di rumah ibu mertua aku.
Aku di sini belanja lagi teman-teman, karena aku tahu ibu mertua aku kurang sehat badan, dia belum masak apa-apa. Aku beli sayur dekat rumah aja dan beli makan-makanan gitu ya buat ke rumah ibu mertua aku. Rumahku dengan ibu mertuaku sebenarnya tuh nggak jauh ya teman-teman, jadi paling 2 menitan aja udah sampai gitu ya. Tapi ini kita jalan dulu, lalu udah selesai tadi beli takjil, kita ini udah disampai di rumah ibu mertua dan aku mau masak mie goreng. Masya Allah ya teman-teman, kalau pengen buka puasa ke rumah ibu mertua itu jaraknya deket, dan juga kalau pengen buka puasa ke rumah ibu aku sendiri tuh juga rumahnya nggak terlalu jauh. Masya Allah, seneng banget rasanya dikelilingi sama orang tua itu, jadi kalau rindu langsung capcus berangkat. Oke deh, nah ini aku masak mie goreng aja ya teman-teman buat tambah-tambahan. Tadi kan aku udah beli beberapa makanan juga, dan terakhir itu mie gorengnya itu malah cuman sedikit gitu kemakannya, karena ini teman-teman banyak banget yang aku beli-beli. Oke deh, kita buka puasa terlebih dahulu ya. Nah lanjut lagi, jadi udah selesai buka puasa di rumah ibu mertua. Ini aku mau terawih. Terawihnya ini di musola yang dekat rumah ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh musola baru, tahun ini baru bisa kepakai. Biasanya kalau terawih tuh aku memang agak jauh teman-teman, jadi ini ada yang musola baru, belum terlalu jadi, tapi aku seneng teman-teman di sana karena antusiasnya itu masih pada semangat gitu ya. Jadi kayak berasa punya rumah baru loh dengan adanya musola baru dekat rumah. Kita tuh pada ngumpul di sana rame-rame, jumpa teman. Dan apalagi aku ya, udah 3 tahun belakangan ini aku kan gak sholat tarawih ke masjid ya. Tahun pertama hamil, menyusui, dan adik Natasha masih kecil. Baru tahun ini aku bisa tarawih lagi, rasanya itu malah nikmat itu teman-teman, seru gitu ya. Walaupun masih ya, terkadang adik Natasha itu namanya juga anak-anak, kadang berantem, kadang nangis gitu ya di musolanya. Oke deh teman-teman, jadi ini udah lanjut di rumah aja. Pokoknya kalau di rumah ini pasti ada aja pekerjaan yang mau dirapihkan. Ini tuh kerjaan tipis-tipis setelah pulang terawih ya. Piring yang udah aku cuci, aku susun. Kebetulan kan tadi nggak buka di rumah ya, jadi piringnya nggak terlalu banyak. Aku juga nanti masak nasi, pokoknya prepare buat sahur gitu ya. Masak nasinya itu kalau aku selalu malam sih teman-teman, supaya cari amannya aja. Takutnya kesiangan bangun paginya ya, bangun sahurnya. Kalau udah ada nasi udah aman lah, telur ceplok juga bisa buat sahur ya. Kalau teman-teman gimana nih kegiatannya di malam hari di bulan Ramadan? Setelah buka puasa pastinya sama-sama ke masjid ya. Ada yang tarawih di rumah, ada juga yang tarawih di masjid seperti aku. Dan pulangnya itu pasti ada aja pekerjaan yang mau dipegang ya. Pokoknya anggap semua pekerjaan kita itu jangan jadi beban teman-teman. Masya Allah, kalau kita tuh mengerjakan secara ikhlas dan memang lillahi ta'ala, masak-masak buat keluarga tercinta ini bisa besar banget pahalanya gitu teman-teman ya. Apalagi kalau seperti aku ya, semua kegiatan itu udah harus dikontenin, itu berasanya malah double ya. Vlog dapet, konten dapet, dan juga pahala pastinya ya. Oke deh, nah ini aku masak aja. Masaknya sedikit aja teman-teman, paling buat kami sahur dan juga sisanya buat adik Natasha makan di siang harinya. Ini tuh aku udah ditariin bocil ya, karena dia mau minta susu gitu. Lucu banget, Masya Allah. Buka.
Dikunci sama kakak. Nah, dilanjut lagi ya. Ini tuh aku mau cuci kelengkeng. Jadi tetangga aku ada yang jual kelengkeng hasil tanamannya. Kelengkengnya itu lumayan manis ya, dagingnya juga tebal, tapi agak beda teman-teman rasanya sama yang dijual-jual gitu. Tapi menurut aku ini sehat lah gitu ya, walaupun karena ditanam pinggir jalan, jadi agak berdebu gitu. Nah, ini kalian bisa lihat dagingnya tebal gitu ya. Aku malah suka gitu rasanya karena kayak alami teman-teman. Tapi memang harus ekstra dicuci yang bersih banget ya. Udah beresan aja nyuci-nyuci kelengkengnya. Ini aku lagi cari bahan yang mau dimasak buat makan sahur besok. Aku mau irisin brokoli ini ya teman-teman, karena mau direndam air garam gitu. Dan juga aku mau ganti air togenya supaya besok kalau di sayur masih enak gitu ya. Ini tuh belanjaan udah kurang lebih 4 hari dalam kulkas ya, jadi memang harus diganti air togenya. Aku siapin masakan buat pagi tuh nggak banyak-banyak teman-teman, secukupnya buat sekali makan aja. Oke deh, nah ini tuh air togenya mau aku cuci dan aku ganti bolak-balik, tapi aku skip ya teman-teman buat nyucinya. Nah ini tuh aku tambahin garam dan aku rendam gitu ya, supaya ulat-ulat di brokolinya itu bisa keluar. Besok pagi tinggal ditumis tipis-tipis saja, pasti lebih sat-set gitu ya. Teman-teman yang udah nonton vlog aku sampai di menit terakhir ini, terima kasih sebelumnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum, bye.